Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan aku Viracun. Dan di video kali ini aku akan membahas analogi model terbaru di tes CPNS 2023. Jadi kalau sebelum-sebelumnya analogi itu bentuknya kata teman-teman ya. Tapi di tes CPNS 2023 kemarin itu analoginya sudah ada yang berbentuk kalimat nih. Dan ini butuh trik juga untuk menjawabnya ya. Jadi jangan sampai kalian skip video ini sampai akhir. Oke teman-teman, buat kalian yang mau update terus soal-soal pembahasan soal, itu kalian bisa follow Instagram aku di @VR_Makvira atau di TikTok Viracun. Jadi insya Allah tiap hari di situ akan ada pembahasan soal TIU, TWK maupun TKP. Jadi jangan sampai belum di follow ya. Dan buat teman-teman yang mau mendapatkan tryout, paket bimbel dan paket intensif lainnya untuk belajar tes CPNS ini, kalian bisa kunjungi websitenya di www.viracun.id. Oke, langsung saja kita ke pembahasan soalnya. Oke, kita ke soal nomor 1. Jadi jangan kaget, ini adalah tampilan soal analogi bentuk kalimat teman-teman. Jadi panjang, kita harus melihat dulu yang manakah objeknya di sini. Karena yang ditanyakan itu adalah hubungan objek. Jadi hubungan objek pada kalimat seorang petugas pemadam kebakaran pergi menggunakan mobil pemadam dan selang air digunakan untuk memadamkan titik api setara dengan. Karena ini adalah hubungan objek, kita harus cari objeknya. Objeknya di sini adalah seorang petugas pemadam kebakaran, ini kan subjek. Menggunakan ini predikat, berarti objeknya itu adalah mobil pemadam dan selang air. Oke, jadi sebelum kita menjawab nih teman-teman, atau kita sebelum mencari choice-nya yang mana yang tepat, kita harus melihat dulu apa hubungan antara di kedua objek ini. Oke, jadi mobil pemadam dan selang air ini sama-sama mobil alat transportasi. Jadi alat transportasi yang digunakan dan alat utama ya. Jadi ini adalah alat transportasi dan alat utama yang digunakan oleh pemadam kebakaran. Jadi yang digunakan oleh profesi tertentu. Oke, jadi alat transportasi dan alat utama yang digunakan oleh profesi tertentu. Jadi kita lihat langsung choice-nya ya. Seorang pemain basket akan pergi bertanding dengan menaiki bus tim dan lapangan pertandingannya sudah disiapkan oleh panitia. Mari kita lihat. Apakah bus tim dan lapangan pertandingan itu adalah transportasi dan alat utama yang dilakukan oleh profesi tertentu, yang digunakan oleh profesi tertentu? Oke, kita simpan dulu teman-teman ya, boleh juga nih. Bagian B, seorang nelayan akan berlayar dengan perahu dan jala untuk menangkap ikan. Oke, perahu dan jala untuk menangkap ikan di laut. Ini juga masuk teman-teman ya. Jadi perahu itu adalah transportasi, kemudian jala itu adalah alat utama untuk menunjang profesi nelayan ini, ya kan? Yang bagian C, seorang guru terbiasa menggunakan spidol dan papan tulis untuk mengajar di kelas. Ini jelas bukan ya, karena spidol itu bukan transportasi dan papan tulis itu bukan satu-satunya alat utama gitu ya. Jadi ini jelas bukan. Kemudian, sebuah kipas angin menghasilkan angin dan remote digunakan untuk mempercepat laju anginnya. Angin dan remote ini jelas bukan, angin bukan alat transportasi dan remote pun bukan alat utama teman-temannya, jadi juga bukan. Seorang polisi memakai senjata api dan borgol digunakan untuk menangkap penjahat. Senjata api dan borgol. Oke, senjata api ini bukan transportasi dan borgol juga ini pokoknya nggak masuk gitu teman-teman ya. Nah sekarang antara bagian A dan B, manakah yang paling tepat? Jadi yang paling tepat itu adalah bagian B. Jadi perahu ini adalah transportasi dan alat utama. Jala itu alat utama juga teman-teman ya, yang digunakan untuk menunjang profesi nelayan ini, untuk melakukan tugas nelayan ini teman-teman ya. Sedangkan yang bagian A, oke, pemain basket itu juga profesi teman-teman ya. Menaiki bus tim, yes, ini adalah transportasi, tapi transportasi ini bukan untuk menunjang profesi pemain basket ini
Iya kan? Kalau perahu tanpa perahu nelayan tuh nggak bisa menangkap ikan, ya. Tapi apakah tanpa bus tim pemain basket itu nggak bisa main basket? Enggak teman-teman ya. Nah gapnya tuh di situ bisa dilihat teman-teman ya. Jadi soal analogi model sekarang itu memang seperti ini teman-teman. Jadi harus hati-hati ya. Kita ke soal berikutnya. Soal nomor 2, hubungan objek pada kalimat Rahmat mampu memainkan rebana dan tambur. Jadi langsung aja tuh underline yang mana objeknya teman-teman, supaya kalian gak mesti membaca ulang lagi ya. Rebana dan tambur setara dengan, oke kita lihat hubungan antara rebana dan tambur dulu ya. Jadi teman-teman wawasannya juga harus luas ya tentang arti-arti dari objek-objek itu. Jadi rebana dan tambur ini adalah alat musik yang sama-sama dipukul teman-temannya. Jadi kelompok alat musik yang sama. Alat musik yang sama-sama dipukul. Oke, jadi kelompok alat musik yang sama. Nah, kita lihat nih choice-nya. Toko musik ABC menjual arbab dan biola. Oke, kalau teman-teman belum tahu apa itu arbab, biola mungkin semua orang tahu ya. Kalian bisa skip dulu, lihat dulu yang bagian B. Pengamen itu memainkan lagu dengan iringan gitar dan kejen. Ini jelas bukannya, ini dipetik, ini dipukul. Perpaduan suara gendang dan seruling sangat enak didengar, sangat enak di telinga. Gendang dipukul, seruling ditiup, ini bukan. Ihsan sedang memainkan gitar dan harmonika. Ini jelas bukan teman-teman, dipetik dan ditiup. Intan membeli piano dan gitar. Piano itu dipencet ya tutsnya, kemudian gitar itu dipetik, ini jelas bukan. Nah gitu caranya. Jadi walaupun teman-teman tidak tahu apa itu arbab, itu karena kalian sudah mengeliminasi choice yang lain, otomatis jawabannya itu adalah bagian A nih teman-teman ya. Jadi arbab dan biola itu kelompok alat musik yang sama-sama di gesek ya. Jelas teman-teman ya. Kita melangkah ke soal berikutnya. Sebelum kita membahas soal selanjutnya nih teman-teman, aku mau infoin buat kalian yang mau belajar lebih intensif bareng aku. Contohnya tadi membahas soal-soal analogi seperti ini karena sumbernya masih sangat terbatas di buku-buku ataupun yang lainnya. Ini di bimbel intensif bersama aku nih, batch yang ketiga, kita akan bahas tuntas. Begitu juga dengan soal-soal lainnya. Jadi ada 20 kali pertemuan via Zoom. Dan ini hanya 219.000 teman-teman ya. Dan fasilitas lainnya juga akan kalian dapatkan lengkap untuk materi TWK, TIU, dan TKP. TWK-nya itu semua full nalar semua teman-teman. Dan buat kalian misalkan gak sempet gitu ikut, jangan khawatir. Misalkan ada halangan di live Zoom-nya, ini disediakan rekaman setiap pertemuan yang teman-teman tuh bisa akses kapan aja selamanya ya. Pelaksanaannya 13 Maret sampai 5 April dan ini spesial ngabuburit teman-teman ya. Dan buat kalian yang mau mendaftar paket TIU aja bisa banget juga. Ini kalian daftarnya sama-sama di www.viracun.id. Jadi sampai ketemu tanggal 13 Maret nanti. Buat yang mau daftar bisa sekarang juga ya. Hubungan objek pada kalimat saat di pasar terdapat penjual dan pembeli setara dengan. Oke, sebelum kita baca choice-nya, kita cari hubungannya dulu ya. Penjual dan pembeli itu kira-kira apa hubungannya teman-teman ya? Melayani ya. Jadi penjual itu melayani pembeli. Oke? Nah, sekarang kita lihat nih, saat di kafe terdapat waiters dan barista. Apakah waiters melayani barista? Enggak ya, ini bukan. Saat di rumah terdapat ayah dan anak. Apakah ayah melayani anak? Ini juga kurang tepat ya. Saat di sekolah terdapat guru IPA dan guru IPS. Ini setara ya, bukan melayani. Saat di pesawat terdapat pramugari dan penumpang. Pramugari, apakah pramugari melayani penumpang? Yes, pramugari melayani penumpang, tapi kita lihat dulu choice berikutnya. Saat di kantor terdapat atasan dan bawahan. Apakah atasan melayani bawahan? Absolutely not. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah bagian B. Gampang ya teman-teman? Oke, kita bahas soal selanjutnya.
Kita mengetahui bahwa pada gitar terdapat body dan neck. Hubungan objek yang setara dengan kalimat di atas adalah body dan neck. Kita cari penghubungnya dulu nih. Pada gitar itu terdapat body dan neck, di mana body itu adalah bagian pembentuk gitar itu, ya kan? Jadi bagian pembentuk. Nah, coba kita lihat choice yang bagian A. Pada handphone terdapat kamera dan charger. Kamera dan charger. Apakah kamera yes, bagian yang membentuk handphone, tapi charger itu adalah komponen yang tidak membentuk handphone itu ya. Meskipun handphone membutuhkan charger, tapi di bodinya itu kan gak ada charger teman-teman ya. Jadi ini bukan. Pada laptop terdapat keyboard dan mouse. Oke, laptop, keyboard dan mouse. Keyboard mungkin yes, tapi mouse itu juga adalah komponen di luar teman-teman. Jadi komponen pendukung, tapi bukan yang membentuk laptop itu. Kecuali dia bilang touchpad di sini, oke boleh. Pada tubuh manusia terdapat punggung dan panu. Oke, kenapa harus punggung dan panu coba? Jadi apakah tubuh manusia itu dibentuk oleh punggung? Yes, tapi panu bukan teman-teman ya. Panu itu penyakit ya. Pada air terdapat atom hidrogen dan atom oksigen. Atom hidrogen dan atom oksigen. Apakah atom hidrogen dan atom oksigen ini adalah bagian pembentuk air? Oh, boleh teman-teman ya. Bagian E, pada tas terdapat buku dan pensil. Ini bukan teman-temannya. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah bagian D, karena atom hidrogen dan atom oksigen itu adalah zat-zat pembentuk air. Oke, udah mulai nemu nih teman-teman alurnya kan? Kita bahas dulu soal selanjutnya. Hubungan objek pada kalimat, Denny sangat ahli memainkan gitar dan ukulele sejak kecil setara dengan. Oke, ini agak mirip-mirip sama yang tadi ya. Jadi gitar dan ukulele itu adalah kelompok alat musik yang sama-sama dipetik. Jadi kelompoknya itu sama ya. Jadi kelompoknya sama. Nah, kita lihat yang bagian A. Pak Ahmad adalah pelatih biola dan harmonika di sekolahnya. Biola dan harmonika itu kelompok yang berbeda ya. Menyediakan panitia lomba akustik hanya menyediakan alat musik Cajun dan piano. Ini juga bukan. Seruling dan kecapi juga bukan. Kemudian yang D, angklung dan gendang juga bukan. Kemudian bagian E, biola dan selo. Oke, biola dan selo sudah jelas benar ya, karena yang lain tuh salah. Dan for information, selo itu dan biola itu dipetik semua teman-temannya. That's why ini jawaban yang paling tepat. Oke, masih ada lagi teman-teman, jangan khawatir, kita bahas soal selanjutnya lagi. Hubungan objek pada kalimat, komet yang pernah muncul antara lain komet Hyakutake dan komet Hartley setara dengan, komet ini artinya nama-nama komet ya. Jadi hubungannya itu adalah nama-nama komet. Kita lihat Aulia pernah menempuh pendidikan di sekolah dan kampus. Ini bukan nama-nama ya, kecuali dia bilang di SD ini dan SD itu. Oke, boleh. Ini bukan. Gunung yang pernah Putra daki adalah Gunung Merbabu dan Gunung Rinjani. Nama-nama gunung. Ini bisa teman-teman ya. Tapi kita lihat jos yang lain. Barang yang dihasilkan PT Makmur ada antara lain kaos dan baju, bukan. Ini pensil dan ballpoint juga bukan. Bukan nama-nama gitu ya. Pergi ke pantai dan bukit juga bukan. Jadi jelas jawaban yang paling tepat itu adalah bagian B. Oke teman-teman, gitu ya. Jadi cara menjawabnya sedikit lebih kompleks dibanding analogi yang berbentuk kata. Jadi buat teman-teman yang masih pengen gitu ya membahas soal-soal seperti ini, karena emang masih kurang banget sumbernya, teman-teman bisa join di bimbel bareng aku, bimbel intensif bersama Viracun. Teman-teman bisa pilih yang full SKD maupun yang fokus di TIU. Pendaftarannya di www.viracun.id. Selain TIU yang soalnya sudah mutakhir gitu teman-teman ya, yang kita sudah sesuaikan dengan soal-soal tahun 2023, soal TWK-nya yang salah satu juga momok
stop juga nih teman-teman, itu kita sudah full penalaran semua yang akan sulit gitu buat teman-teman temukan di sumber-sumber lainnya. Jadi aku tunggu daftar sekarang juga. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.